Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Adit? Baik Bu. Baik ya, agak gedek ya, tidak apa-apa. Nah, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari Bu Dewi. Terus nanti kita ngobrol ya, berbincang-bincang. Ini terkait dengan apa situasi atau masalah yang kamu alami sekarang. Nah, ini dari pantauan Bu Dewi, kalau saya lihat beberapa bulan terakhir ini sampai dengan akhir semester ini semangatnya Adit itu dalam belajar turun. Ini terlihat dari tugas-tugas di mata pelajaran Bu Dewi, matematika itu sampai sekarang masih belum berprogres ya, benar ya? Terus mungkin bisa cerita ke Bu Dewi apa yang terjadi dengan kamu kok sampai kamu itu mengalami masalah seperti saat ini. Kalau itu saya biasa terlalu menyebarkan tugas Bu. Itu ya. Mungkin. Dan sekarang numpuk. Mungkin. Saya kewalahan ini. Saat ini kewalahan ya karena menyebarkan tugas, akhirnya di akhir semesternya ada tagihan numpuk dan yang tidak bisa terselesaikan. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan di rumah itu kamu aktivitasnya apa? Bantu orang tua. Terus apa lagi bisa diceritakan? Kadang-kadang kalau di rumah di kawan itu mobil dimintai orang mengantar. Iya. Jadi itu termasuk sebagai pekerjaan namanya paruh waktu untuk membantu orang tua seperti itu. Iya. Oh gitu. Selain itu dulu pernah mendengar Bu Dewi mencari pakan ternak ya. Berarti bagus sekali ini kamu sebagai siswa itu membanggakan buat Bu Dewi karena anak yang berbakti. Selain itu mungkin rutinitas sehari-hari kok sampai pembelajaran daring ataupun luring itu tidak kamu laksanakan dengan baik, itu apa penyebabnya? Bisa cerita. Kalau pagi biasanya kan habis makan rumah minggu. Kalau siang kadang-kadang diajak main teman. Iya. Terus kalau sore itu poli. Kalau malam nih sampai malam. Sampai malam ya, sampai tidak mengenal waktu ya karena bermain itu. Ya. Ibu Dewi mulai paham tentang keadaan ya, situasi di rumah, kemudian rutinitasmu di sore hari. Nah, hal-hal semacam ini menurut kamu rutinitas yang seperti ini atau membuat kamu itu merasa bahagia? Atau mungkin ada hal yang terlupakan di sana? Ada. Apa itu? Kadang-kadang merasa lebih happy benar. Merasa lebih happy bermain ya, sampai lupa waktu tadi, pulangnya sampai malam. Nah, ketika kamu datang ke rumah, sikap orang tuamu itu bagaimana? Menghadapi kamu yang pulang malam, terus akhirnya kan tidak belajar ya? Itu gimana orang tua? Kadang-kadang kalau sudah pamitan itu tidak marah, kalau tidak pamitan marah. Oh gitu. Kalau soal sekolah itu Gimana? orang tua itu ya kadang-kadang ngirimin, kadang-kadang dibuat marah. Oh gitu. Kadang-kadang orang tua mengingatkan, Adit, waktu sekolah harus belajar. Ini kan pun gede lah. Oh sudah dewasa, berarti kamu dianggap sama orang tuamu itu sudah bisa mandiri, tahu kewajiban gitu ya. Tapi anggapan itu apakah benar sudah terjadi pada dirimu? Coba ceritakan. Ya. Belum ya? Belum. Terus apa mungkin upaya yang kamu lakukan agar antara kamu rutinitas tadi mencari kesenangan ya, benar ya, kesenangan dengan kewajibanmu sebagai murid itu bisa berjalan seimbang, itu gimana? Mengatur waktu. Mengatur waktu. Mengatur waktu untuk belajar dan bermain. Mungkin ada lagi.
Kira-kira Tidak. nggak ada. Itu apa sudah kamu lakukan? Sampun meninggi. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini sudah. Ya. Tetapi mungkin karena waktu di semester ini kan sudah berjalan ya. Iya. Terus akhirnya tadi kan di depan kewalahan terkait dengan tugas karena sudah. Nah, saya juga ada informasi kalau orang tuamu itu pernah sakit ya. Pernah sakit ya. Gimana ini ceritakan? Ibu sakit mata masih waktu itu. Nah, Pas 4 bulan yang lalu itu ayah saya sakit, terus saya itu ngurusi sapi nih Bu. mengurus ternaknya akhirnya kamu apa mengurusi ternak berapa dari orang tua? Makanya ya, Itu berapa bulan gitu? itu sekitar 3 bulan. 3 bulan ya, tiga bulan yang lalu Tapi itu perlu dirawat kakek saya, sendirian kakek sama kakek. sama kakek Ya. dalam waktu 3 bulan ya mengurus itu. Terus saat ini gimana kondisi orang tua? Sudah sembuh Bu, tapi belum total. Tapi saya tetap membantu kalau Oh gitu. tidak repot gitu. Iya, iya. Bagus itu. Terus dilanjutkan ya. Tapi Iya. tadi dengan komitmenmu di depan bahwa sekolah itu kan juga penting. Ya. Nah, tadi mau sudah berusaha agar antara membantu orang tua kemudian nanti tadi kan senang bola voli mungkin termasuk dulu ya kalau di mulai seperti itu. Kemudian ada sekolah biar semuanya bisa seimbang. Kamu tadi membuat apa keinginannya? Membuat apa jadwal? Buat jadwal, bagi waktu yang pas. Bagi waktu yang pas ya. Iya. Itu langkah yang bagus menurut Bu Dewi dan segera dilakukan saja biar nanti tidak terus terbelenggu dalam situasi semacam ini. Ya. Gitu ya. Terus berikutnya Bu Dewi mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas dan sekolah. Keyakinan kelas itu satu bahwa murid atau siswa akan mempunyai kewajiban untuk mengikuti semua mata pelajaran di tingkatannya atau di jenjangnya. Kalau saat ini kan jenjang kelas 11 wajib mengikuti dong dalam satu semester, dan dalam satu semester itu hanya kuliah alfa sesuai ketentuan di kurikulum 2013 itu maksimal adalah 10% dalam 1 tahun dikalikan satu pertemuan yang ada. Kemudian keyakinan kelas lagi bahwa selain tugas ada disiplin, kemudian ada saling menghormati, kemudian bentuk kolaborasi atau kerjasama itu diperbolehkan di dalam menyelesaikan tugas. Itu diyakini di kelas masing-masing ya. Berikutnya di sekolah keyakinan sekolah bahwa siswa itu boleh melanjutkan lagi di semester berikutnya jika sudah menuntaskan semua mata pelajaran tugas, baik tugas, kemudian ada penilaian harian, ada PTS, kemudian yang barusan diikuti adalah PAS ya. Itu wajib semuanya diikuti oleh siswa. Dan nanti setelah mengalami pengolahan nilai oleh bapak dan ibu guru masing-masing bidang studi atau mata pelajaran, ada kriteria ketuntasan minimum yaitu 70. Nah, selain itu tata tertibnya masuk sekolah tidak boleh terlambat, tidak boleh kan. Terus kemudian di daring maupun luring kan wajib absensi atau mengisi daftar hadir. Nah, keyakinan kelas dan sekolah ini apakah sudah kamu ketahui? Belum sebelumnya. Belum, sebelum Bu Dewi utarakan ini berarti Adit belum mengetahui. Belum.
Jadi sekarang Adit sudah mengetahui dari pemaparan Dewi ini tadi ya. Iya. Kira-kira dari penjelasan atau pemaparan Dewi ini, keyakinan kelas dan sekolah mana yang belum kamu penuhi? Semuanya. 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 Kalau berkata semuanya nanti kan bingung. Semuanya mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan ini penyelesaian tugas atau bagaimana dijelaskan. Tentang penyelesaian tugas belum. Penyelesaian tugas, misalnya kemarin itu kan saya lihat juga ya di grup kelas saya juga ikut. Adit itu kan ada panggilan untuk beberapa mapel, ini suruh menghubungi guru selain saya loh, selain Dewi. Itu gimana? Apa kamu kekurangan tugas coba ceritakan? Kebanyakan tugas ya. Iya. Jadi ada berapa mapel yang belum terselesaikan itu? 5 kalau enggak 5 kalau enggak 6. Terus bisa cerita dari 6 mapel itu kira-kira yang menurut Adit itu dalam proses atau sama sekali 0, maksudnya Dewi itu kan 6 ya, 6 itu kan tidak mungkin dong kamu tidak mengerjakan, itu saya yakin tidak mungkin. Coba diceritakan dari 6 itu mungkin yang sudah proses itu gimana, kemudian yang masih 4 yang sudah proses, 1 ya yang belum. 1 yang belum sama sekali. Iya. Apa itu? Ekonomi. Ekonomi di mata di jurusan kan sebagai lintas minat gitu ya. Ya nanti karena juga semuanya proses seperti janji kamu di depan, kamu harus memperbaikinya. Ya. Iya. Terus di sini gimana? Dari 6 ini padahal sudah terakhir ya. Ini kan hari-hari terakhir Bapak Ibu Guru menagih nilai karena PAS itu sudah selesai dan harusnya saat ini sudah tidak menagih lagi ke siswa, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum, termasuk Adit. Langkah Adit ini gimana untuk menyelesaikannya? Langkah saya tetap berusaha untuk menyicil, mengerjakan. Tapi giliran ini. Apa masalahnya belum itu? Giliran turunan ya, Mas. Oh gitu, belum ada turunannya. Turunan itu adalah contoh ya? Contoh ya. Berarti kamu tadi kan keyakinan kelas yang di depan tadi kan ada kolaborasi ya, Dit ya? Iya. Apakah kamu sudah lakukan itu? Belum. Belum ya. Kalau sudah tahu, berarti kan diperbolehkan kolaborasi dengan teman, misalkan Iya. gimana? Misalkan minta bantuan lah. Bantuan seperti apa ini? Bantuan seperti pelajaran kan yang ada. Oh, disuruh mengajari. Iya. Tapi kan tidak disuruh untuk mengerjakan ya temannya. Ya. Kamu disuruh mengajari. Bolehkah kamu bertanya ke guru? Selain teman, beranikah? Buat Oh, masih belum berani. Kenapa? Masih mungkin gurunya menyeramkan atau nanti kamu takut dimarahin, kira-kira seperti ini. Ada rasa ketakutan seperti itu? Buat Tidak. Terus kenapa? malu ya bertanya. Malu bertanya kepada gurunya. Oh, enggak apa-apa, ini jawaban jujur dari kamu. Terus tadi kan bertanya kepada teman ya, keyakinanmu seperti itu, kolaborasi dilakukan dengan bertanya kepada teman. Nah, itu kapan akan kamu lakukan? Sudah. 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 Terus apakah itu mendapatkan hasil? Gimana coba dijelaskan? Separuh aja ya Bu. Gitu. Kan banyak kerja Bu. Gitu. Karena mungkin berarti separuh di sini Adit membutuhkan waktu yang agak lama lagi untuk menyelesaikan itu. Iya Bu. Kira-kira berapa Adit? Kira-kira ya. Mampu kamu sampai Belum tahu. Itu sesuatu hal yang harus kamu tahu karena
tanggal 23 itu sesuai kalender itu sudah terima rapot ini saya informasikan dari kurikulum. Sekarang kamu berpikir cepat di sini sebelum tanggal 23. Padahal untuk menjadikan nilai ke rapot itu kan butuh proses tadi. Tidak langsung nanti guru setor jadi rapot kan, tidak. Terus gimana ini tanggal 16 hari ini ya? Kapan? Hari Senin? Belum tahu. Harus tahu karena ini untuk nasibmu sendiri. Coba dipikirkan 23 itu sudah rapotan. Coba tidak apa-apa berpikir 1 menit 2 menit, karena ini kan yang tahu hanya diri kamu sendiri untuk hal seperti ini. Masih bingung bulan ini. Masih bingung ya? Iya. Tapi dengan informasi dari Bu Dewi nanti selesainya kita berbincang hari ini, kamu di rumah pasti kan sudah punya anggaran tanggal 23 terima rapotan, berarti kan harus berpikir ya cepat. Iya. Nanti harapan Bu Dewi kamu segera mengambil tindakan. Ya. Terus wawancara kita pada siang hari ini, kesimpulan bukan kesimpulan ya, apa yang kamu peroleh benang merahnya dari kita mengadakan restitusi hari ini. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa restitusi itu tujuannya adalah untuk mengatasi atau memperbaiki kamu ketika berada di dalam masalah ini, tidak mencari membenar siapa yang benar siapa yang salah, tetapi mencari solusi terbaik dari dalam diri sendiri, dari dalam diri kamu. Coba kamu utarakan, dari tadi kan masalahmu jelas ya, masalahmu jelas, terus sekarang coba diutarakan langkah-langkah realnya dan kesadaran di dalam diri kamu itu apa? Mengerjakan tugas entah itu salah ataupun benar, dan lebih disiplin dan bertanggung jawab, belajar daring maupun luring, menyadari bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Itu ya? Ya. Mungkin bisa diulangi lagi biar itu menjadi apa dari hatimu. Mengerjakan tugas daring maupun luring, ya benar atau salah, dan lebih tidak peduli tugas yang kamu kerjakan itu benar atau salah, yang penting kamu ada usaha seperti itu ya. Ada usaha mengerjakan, dan lebih disiplin dan bertanggung jawab dan belajar baik luring maupun daring. Gitu. Gitu. Belajar lebih rajin. Tadi ada keyakinan sekolah mengenai apa? Yang harus datang tepat waktu, disiplin itu gimana? Komitmen belum di sebelum berangkat. Ada maksudnya komitmen tentang kedisiplinan, mematuhi tata tertib, kemudian datang ke sekolah tidak terlambat, berada di dalam kelas saat pelajaran, seperti itu. Gimana ke depannya kamu komitmen jadi Lebih disiplin lagi. Iya. Dan menyadari bahwa yang Dewi utarakan antara keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu suatu hal yang benar, harus diapakan. Mau baca jelaskan Depannya menjadi lebih baik. caranya gimana, itu kamu harus bisa menjelaskan lebih baik itu dengan apa. Terus tolok ukur, ya maaf sebentar ya, gini biar ya mungkin kamu sedikit wawasan ya. Kalau dikatakan Adit dari semester ini kan banyak pembagian tugas, nanti pasti ya dipastikan karena banyak tagihan tugas, nilai Adit kan antara pas KKM lebih KKM sedikit. Iya.
hal itu kan tidak baik Adit untuk masa depanmu. Nah, kamu kan ingin meningkatkan nilai saya itu agar lebih baik dari semester ini. Berarti Adit itu harus bagaimana? Belajar. Nah, itu diutarakan. Tadi kan sudah ada rencana, katanya juga sudah jalan membuat jadwal. Masih ingat ya yang dibicarakan? Hal ini tidak ada unsur paksaan dari Bu Dewi, itu tidak ada. Jadi kamu saya harapkan itu sadar, sesadar-sadarnya secara intrinsik dari dalam diri kamu bahwa hari ini Adit itu janji komitmen dengan dirinya sendiri, bukan dengan Bu Dewi, akan menjadi seorang siswa yang lebih baik lagi dan membanggakan orang tua. Di rumah kan sudah membantu orang tua itu luar biasa ya, karena siswa zaman sekarang kamu hidup di era generasi Z. Generasi Z itu cuek-cuek, jadi nggak peduli. Jadi kamu masih punya sikap peduli, gotong royong, toleransi itu masih ada di dalam diri kamu. Cuma satu tadi ya kekurangannya ya, kalau Bu Dewi boleh memberikan apa namanya masukan saran adalah belum melaksanakan tugas sebagai seorang siswa itu. Nah itu di situ adalah masalahmu sekarang. Nah masalahmu itu silahkan sekarang kamu ungkapkan bagaimana untuk menemukan solusi. Solusi itu adalah penyelesaian secara diri sendiri, biar kamu itu besok tidak dipanggil lagi di dalam grup atau Adit belum menyelesaikan, Adit belum ikut pelatihan. Tidak membiarkan tugas menumpuk. Kalau ada tugas langsung dikerjakan dan menjadi lebih tertib. Lainnya hanya itu. Ya itu. Itu ya sementara yang ada di dalam diri kamu. Kalau tugas itu kehadiran gimana? Kehadiran maksudnya kan ikut, kan daring, ada daring, kombinasi luring itu gimana? Oh, daring itu kadang-kadang absen saja. Kalau absen saja itu apakah kamu nanti misalkan ada tugas, karena kolaborasi nanti bisa bersifat positif atau negatif. Kamu jadi ketergantungan gitu. Ini diingatkan ya. Tadi misalkan ke teman A bisa. Ada besoknya lagi kalau kesusahan ke A, jadi ketergantungan positif. Iya. Itu lama-kelamaan kan tidak baik ya. Ya terus-menerus. Oh terus-menerus takut naik gitu. Nah, berarti kamu harus punya semangat untuk bisa itu. Cobalah ungkapkan semangat bisa itu bagaimana untuk memahami materi pelajaran. Saya cedek materi matematika harus bagaimana. Mungkin di sini ada saya terbuka. Silakan kalau mau menginginkan saya pembelajaran seperti apa, biar kamu itu kedepannya itu bisa menerima materi saya dan tidak kesulitan. Belajar sendiri atau tanya guru atau sekarang sudah mulai terbuka bertanya pada guru ya. Iya. Ya. Itu bagus sekali kamu sudah terbuka, jadi tidak mengerucut ke teman lagi. Iya. Nah hari ini cukup sekian, bisa disambung di lain waktu ya. Tadi sudah terima kasih kamu sudah menemukan solusi, walaupun solusi yang kamu utarakan itu masih belum sepenuhnya nanti dari hati ya, karena masih ada rasa bingung ya di sini, benar ya? Benar. Karena apa namanya baru pertama kali ini mengalami yang namanya istilahnya restitusi. Iya. Ya, cukup sekian. Nanti bisa disambung di lain hari. Semoga harapan Bu Dewi antara Bu Dewi dengan Adit dapat berkolaborasi baik nanti di semester 2 dan menjadi mengimbas dampak yang positif, artinya kemajuan dalam belajar dari Bu Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.